Selamat pagi buat kita semua, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mempelajari materi terakhir untuk semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Setelah ini masih ada waktu kita 2 minggu lagi untuk persiapan ujian semester 1, yang nantinya kita akan isi dengan pembahasan soal-soal yang diambil dari materi awal sampai dengan materi yang terakhir. Materi terakhir yang akan kita pelajari adalah gerak melingkar berubah beraturan yang disingkat dengan GMBB. Materi ini adalah merupakan materi lanjutan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Mari kita mulai bersama-sama. Kita awali dari definisi gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan merupakan gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut berubah-ubah dan percepatan sudutnya adalah tetap. Dan bisa kita simpulkan, omega sama dengan berubah secara beraturan dan alfa sama dengan tetap atau konstan. Selanjutnya kita akan menganalisa gerak melingkar berubah beraturan. Ini adalah merupakan suatu lintasan berbentuk lingkaran. Kemudian kita tempatkan sebuah benda mula-mula berada di titik A. Dan lintasan ini memiliki jari-jari sebesar R. Dan perlu kita ingat kembali bahwa untuk benda yang melakukan gerak dengan lintasan melingkar itu memiliki dua jenis kecepatan. Yang pertama adalah kecepatan sudut yang arahnya selalu berimpit dengan lintasannya. Yang kedua adalah kecepatan linier yang selanjutnya nanti kita sebut sebagai kecepatan tangensial yang arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari lintasan. Nah, sekarang kita misalkan bahwa benda ini akan bergerak berlawanan putaran jarum jam. Untuk kecepatan mula-mulanya, yang pertama adalah kecepatan sudut yang kita sebut sebagai omega 0. Kemudian kecepatan yang kedua, kecepatan awalnya adalah kita sebut sebagai V0. Selanjutnya jika benda ini bergerak seperti ini, misalkanlah benda itu telah sampai di titik B, maka benda tersebut telah menempuh sudut sebesar theta. Dan di titik B, kecepatannya kecepatan sudutnya menjadi omega t, dan kecepatan liniernya atau kecepatan tangensialnya menjadi Vt. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan gerak melingkar berubah beraturan, yaitu dengan cara menggabungkan besaran gerak lurus dengan besaran gerak melingkar. Kita awali dari persamaan yang pertama GLBB, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah dengan A dikali T. Nah, kemudian persamaan ini kita bagi dengan jari-jari lintasan atau dibagikan dengan R, maka persamaannya menjadi Vt dibagi R sama dengan V0 dibagi R ditambah dengan A dikali T dibagikan dengan R, di mana Vt per R itu akan sama dengan omega T, V0 per R akan sama dengan omega 0, dan A per R itu akan sama dengan alfa. Sehingga persamaannya akan menjadi omega T sama dengan omega 0 tambah dengan alfa dikalikan dengan T, dan selanjutnya kita sebutlah ini sebagai persamaan yang pertama untuk gerak melingkar berubah beraturan. Selanjutnya dari persamaan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan, yaitu S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Kemudian ini juga kita bagi dengan jari-jari lintasan R, maka persamaannya menjadi S per R sama dengan V0 T dibagi R ditambah dengan setengah dikali A per R dikalikan dengan T kuadrat, di mana S per R itu akan sama dengan theta. Maka kita akan memperoleh persamaan theta sama dengan omega 0 dikalikan dengan T ditambah dengan setengah dikali alfa dikalikan dengan T kuadrat, dan selanjutnya kita sebut sebagai persamaan yang kedua untuk gerak melingkar berubah beraturan. Kemudian dari persamaan yang ketiga, gerak lurus berubah beraturan,
di mana VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan S, dan persamaan ini kita bagi dengan R kuadrat, maka persamaannya menjadi VT kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan V0 kuadrat dibagi R kuadrat tambah 2 dikali A dikali S dibagikan dengan R kuadrat, maka kita akan memperoleh persamaan omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat tambah 2 dikali alfa dikalikan dengan theta, dan persamaan ini menjadi persamaan yang ketiga untuk gerak melingkar berubah beraturan, di mana omega 0 sama dengan kecepatan sudut awal satuan radian per sekon, omega T sama dengan kecepatan sudut akhir satuan radian per sekon, V0 sama dengan kecepatan linear awal satuan meter per sekon, Vt sama dengan kecepatan linear akhir satuan meter per sekon, dan theta sama dengan sudut yang ditempuh dalam satuan radian yang disingkat dengan rad. Selanjutnya kita akan perhatikan percepatan pada gerak melingkar berubah beraturan. Yang pertama adalah percepatan sentripetal yang sama dengan AS, dan percepatan sentripetal ini sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, di mana arah percepatan sentripetal itu akan selalu menuju pusat lintasan atau pusat radian dan berfungsi untuk mengubah arah daripada kecepatan, di mana besarnya percepatan sentripetal AS itu akan sama dengan V kuadrat dibagi R sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan R sama dengan 4V kuadrat dikali F kuadrat dikalikan dengan R sama dengan 4V kuadrat dikali R dibagikan dengan periode T dipangkat dengan 2 dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang kedua adalah percepatan sudut sama dengan alfa, yaitu merupakan perubahan kecepatan sudut tiap satu satuan waktu. Maka alfa akan sama dengan delta omega per delta T, di mana delta omega per delta T ini juga disebut sebagai laju perubahan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon kuadrat. Yang ketiga adalah percepatan tangensial yang kita simbolkan dengan AT. Arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari dan berfungsi untuk mengubah nilai kecepatan total, di mana AT sama dengan delta V per delta T akan sama dengan delta omega dikalikan dengan R dibagi dengan delta T, di mana delta omega per delta T itu sama dengan alfa, maka AT akan sama dengan alfa dikali R dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian percepatan total yang kita simbolkan sebesar A, yaitu resultan percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Nah, kembali kita misalkan ini adalah lintasan suatu benda yang bergerak dengan lintasan melingkar, maka benda ini akan memiliki percepatan yang arahnya ke pusat yang kita sebut sebagai percepatan sentripetal AS, dan percepatan tangensial yang selalu tegak lurus dengan jari-jari lintasan yang sama dengan AT. Nah, kalau kita perhatikan vektor dari AS dan AT ini adalah vektor yang membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Maka untuk menentukan nilai vektor yang tegak lurus, maka kita nanti akan bisa menentukan dengan persamaan atau rumus Pitagoras. Nah, selanjutnya kita proyeksikan masing-masing vektor ini. Kita misalkan kita proyeksikan yang pertama adalah AS-nya, kita pindahkan ke kanan, di mana pangkal vektornya itu harus tepat berada di ujung daripada vektor AT, dan ketika kita proyeksikan vektornya, maka arah dan panjangnya juga harus sama dengan vektor yang semula. Demikian juga halnya untuk AT, kita proyeksikan pangkalnya itu harus tepat berada di vektor AS, di mana arah dan panjangnya harus sama dengan vektor yang semula. Sehingga resultan daripada AS dan AT
itu adalah kita tarik garis dari kedua pangkal vektor ini sampai ke ujung daripada proyeksi vektornya seperti ini, maka ini adalah sama dengan percepatan total. Besar percepatan totalnya itu A sama dengan akar dari AS kuadrat ditambah dengan AT kuadrat. Nah, persamaan ini masih bisa kita ubah dengan membuat AS-nya sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan R dan AT sama dengan alfa dikali R, maka A akan sama dengan akar dari omega kuadrat kali R dipangkat dengan 2 ditambah dengan alfa dikali R dipangkat dengan 2. Maka A akan sama dengan akar dari omega pangkat 4 dikali R kuadrat ditambah dengan alfa kuadrat dikalikan dengan R kuadrat. Ini sama-sama dikalikan dengan R kuadrat, maka bisa kita keluarkan akan sama dengan akar dari R kuadrat dikali dalam kurung omega kuadrat tambah alfa kuadrat, maka A akan sama dengan R dikali akar dari omega pangkat 4 ditambah dengan alfa dipangkat dengan 2. Nah, selanjutnya kita perhatikan soal yang nomor 1. Sebuah kipas mula-mula diam dipercepat beraturan selama 10 detik sehingga kecepatan sudutnya menjadi 20 radian per sekon. Tentukanlah percepatan sudut dan sudut yang ditempuh kipas selama 10 detik. Dari informasi soal disebutkan omega 0 sama dengan 0. Ini kenapa 0? Karena mula-mula diam. Kemudian omega t sama dengan 20 radian per sekon dan t sama dengan 10 sekon. Pertanyaannya adalah percepatan sudut dan sudut yang ditempuh selama 10 detik. Untuk pertanyaan bagian pertama, percepatan sudut, kita akan mencari dari persamaan yang pertama untuk GMBB yang sudah kita tentukan tadi. Omega t sama dengan omega 0 tambah alfa dikalikan dengan t. Dari persamaan ini kita akan bisa menentukan persamaan alfa. Alfa sama dengan omega t dikurang omega 0 dibagikan dengan t. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi. Maka alfa sama dengan 20 dikurang 0 dibagi dengan 10. Maka alfa akan sama dengan 2 radian per sekon kuadrat. Kemudian untuk pertanyaan bagian B, sudut yang ditempuh atau theta, kita mencari dari persamaan yang kedua GMBB, yaitu theta sama dengan omega 0t ditambah dengan setengah alfa dikalikan dengan t kuadrat. Maka kita masukkan nilainya, omega 0t akan sama dengan 0 karena omega 0 itu sama dengan 0 ditambah dengan setengah dikali alfa sama dengan 2 sudah kita cari tadi, kemudian dikali dengan waktu dipangkat 2, berarti dikali dengan 10 dipangkat dengan 2, maka sudut yang ditempuh selama 10 detik akan sama dengan 100 radian. Kemudian soal yang nomor 2, sebuah benda mula-mula berputar dengan kelajuan 2 radian per sekon. Setelah 3 sekon, kelajuannya menjadi 8 radian per sekon. Jika jarak benda dari sumbu putar 10 cm, tentukanlah percepatan total benda pada saat t sama dengan 3 sekon. Dari soal disebutkan omega 0 sama dengan 2 radian per sekon, omega t sama dengan 8 radian per sekon, t sama dengan 3 sekon, r sama dengan 10 cm, sama dengan 0,1 meter. Pertanyaannya adalah percepatan total yang sama dengan A. Pertama kita harus menentukan percepatan sudut ya. Alfa sama dengan omega t dikurang omega 0 dibagikan dengan t. Kita masukkan nilai-nilainya, 8 kurang 2 dibagikan dengan 3, maka hasilnya sama dengan 2 radian per sekon kuadrat. Kemudian kita tentukanlah percepatan tangensialnya, AT sama dengan alfa dikalikan dengan R sama dengan 2 dikali 0,1 sama dengan 0,2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya AS sama dengan omega kuadrat dikali R sama dengan 8 kuadrat dikalikan dengan 0,1 sama dengan 6,4 meter per sekon kuadrat. Sehingga A sama dengan akar dari AS kuadrat ditambah dengan AT kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya, A akan sama dengan akar dari
6,4 kuadrat ditambah dengan 0,2 kuadrat, ini akan sama dengan akar 41 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita masuk pada topik hubungan roda-roda. Yang pertama atau bagian A adalah roda-roda yang sepusat. Misalnya seperti ini. Ini warna biru adalah roda pertama, kemudian ini merupakan roda yang kedua. Ini R1 ya, jari-jari roda pertama, kemudian ini jari-jari roda yang kedua. Untuk roda-roda yang sepusat ya, dia akan berputar searah. Maka kalau kita perhatikan omeganya ini searah ya, omega 1 dan omega 2 ini memiliki arah yang sama. Untuk roda-roda yang sepusat, maka omega itu akan sama besar. Maka omega 1 sama dengan omega 2 ini bisa kita hubungkan terhadap kecepatan linear dan jari-jarinya. Maka V1 per R1 akan sama dengan V2 per R2. Selanjutnya bagian B, roda-roda yang bersinggungan. Seperti ini. Ini jari-jari roda pertama, kemudian ini merupakan jari-jari roda yang kedua. Untuk roda-roda yang bersinggungan, maka dia akan berputar berlawanan arah. Nah, kita perhatikan di sini, jika omega 1 itu searah putaran jarum jam, maka omega 2 itu harus berlawanan putaran jarum jam. Dan untuk roda-roda yang bersinggungan, berlaku kecepatan linearnya adalah sama. Maka V1 sama dengan V2, ini kita hubungkan dengan kecepatan sudut dan jari-jari akan sama dengan omega 1 dikali R1 akan sama dengan omega 2 dikalikan dengan R2. Yang ketiga adalah roda-roda yang dihubungkan dengan tali atau sabuk. Gambarnya seperti ini. Ini roda pertama, roda kedua, kemudian kita hubungkan dengan sabuk atau tali. Nah, seperti ini. Maka untuk roda-roda yang dihubungkan dengan tali atau sabuk akan berputar dengan arah yang sama. Ya, omega 1 itu akan searah dengan arah omega 2. Dan untuk roda-roda yang dihubungkan dengan tali atau sabuk, kecepatan linearnya adalah sama. Maka V1 akan sama dengan V2, kembali kita hubungkan dengan kecepatan sudut dan jari-jari, maka omega 1 dikali R1 akan sama dengan omega 2 dikalikan dengan R2. Kita masuk pada soal yang nomor 3. 4 buah roda A, B, C, dan D masing-masing dengan jari-jari 10 cm, 20 cm, 30 cm, dan 4 cm dihubungkan seperti gambar di bawah. Jika roda C berputar dengan frekuensi 10 Hz, tentukanlah kecepatan sudut roda A. Nah, ini gambar soalnya. Ini roda A, roda B, roda C, dan roda D. Nah, jika kita perhatikan gambar ini, roda C dan roda D ini adalah sepusat, maka kecepatan sudutnya akan sama. Selanjutnya, antara roda D dan roda B itu dihubungkan dengan sabuk atau tali, maka kecepatan linearnya akan sama. Kemudian kita perhatikan hubungan antara roda A dan roda B ini adalah hubungan yang bersinggungan, maka kecepatan linear roda A itu akan sama dengan kecepatan linear roda B. Diketahui dari soal, RA 10 cm 0,1 meter, RB 20 cm 0,2 meter, RC sama dengan 30 cm sama dengan 0,3 meter, RD 4 cm sama dengan 0,04 meter, dan frekuensi roda C atau FC sama dengan 10 Hz. Pertanyaannya adalah kecepatan sudut roda A yang sama dengan omega A. Kita perhatikan yang pertama adalah antara roda C dan roda D itu adalah hubungan yang sepusat, maka omega C sama dengan omega D. Omega C akan sama dengan 2V dikalikan dengan frekuensi. Kita masukkan harga frekuensinya
2V dikalikan dengan 10 sama dengan 20 V radian per sekon. Kemudian kecepatan linear roda D. Vd sama dengan omega D dikalikan dengan Rd, maka Vd sama dengan 20V dikalikan dengan jari-jari roda D tadi 0,04 akan sama dengan 0,8 V meter per sekon. Kemudian roda B dan roda D dihubungkan dengan tali, maka kecepatan linearnya akan sama. Maka Vb akan sama dengan Vd, itu akan sama dengan 0,8 V meter per sekon. Selanjutnya adalah roda A dan roda B bersinggungan, maka VA itu akan sama dengan Vb sama dengan 0,8 V meter per sekon. Maka kecepatan sudut roda A, omega A sama dengan VA dibagikan dengan RA, VA-nya 0,8 V meter per sekon, kemudian RA-nya sama dengan 0,1 meter, maka hasilnya akan sama dengan 8 V radian per sekon. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Pesan saya, ingatlah, kesempatan tak pernah bisa kita ulang kembali. Oleh sebab itu, pergunakanlah kesempatanmu sebaik-baiknya. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya, dan tetap semangat.